Indonesia dianggap sebagai salah satu negara Bicara tentang minat baca masyarakat Indonesia yang terbelakang jika dibandingkan dengan negara-negara lain, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Lutfia Nurfadilah Rahmadani dengan NIM 230602010 dari kelas A3 PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dan relevan bagi kita sebagai mahasiswa, yaitu tentang literasi finansial. Mungkin selama ini kita terbiasa belajar berbagai mata kuliah akademik, tapi justru hal yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, seperti cara mengatur keuangan, sering kali kurang diperhatikan. Padahal, kemampuan mengelola uang itu penting banget, terutama buat kita sedang menuju fase dewasa dan akan menghadapi banyak tanggung jawab finansial. Jadi, mari kita bahas bersama-sama secara jelas dan santai agar mudah dipahami. Yah, habis. Kenapa aku jajan terus sih kemarin? Bismillah, semoga cukup. Huhu, asyik banget mereka semua udah dapet tiket. Apa itu literasi finansial? Literasi finansial adalah kemampuan seseorang untuk memahami, mengelola, dan mengambil keputusan yang tepat terkait keuangan. Jadi, bukan cuma soal hemat atau menabung, tetapi juga tentang bagaimana kita mengatur pengeluaran, membuat perencanaan, memahami resiko, sampai memikirkan investasi. Ketika seseorang memiliki literasi finansial yang baik, ia akan dapat mengatur uang dengan lebih bijak, terhindar dari masalah keuangan, dan mampu mempersiapkan masa depan dengan lebih matang. Dan kenapa sih literasi finansial itu sangat penting? Ada beberapa alasan kuat mengapa literasi finansial sangat penting, terutama bagi mahasiswa dan anak muda seperti saya. Pertama, agar tidak mudah terjebak hutang. Saat ini, fasilitas cicilan, pay later, hingga pinjaman online sangat mudah diakses tanpa pengetahuan finansial yang cukup. Kita bisa terjebak dalam hutang yang terus menumpuk. Yang pertama, yaitu agar tidak mudah terjebak hutang. Saat ini, fasilitas cicilan, pay later, hingga pinjaman online sangat mudah diakses. Tanpa pengetahuan finansial yang cukup, kita bisa terjebak dalam hutang yang terus menumpuk. Nah, yang kedua, ada untuk menghindari gaya hidup konsumtif, yaitu seringkali kita ingin mengikuti tren, nongkrong, beli barang baru, atau FOMO. Karena melihat orang lain, akibat pengeluaran jadi membengkak dan sangat banyak. Nah, yang ketiga, ada literasi finansial membantu kita mempersiapkan masa depan. Misalnya seperti dana pendidikan, dana menikah, biaya kesehatan, hingga tabungan jangka panjang, semua membutuhkan perencanaan. Yang keempat, untuk menghindari penipuan keuangan atau investasi bodong. Dengan pemahaman yang benar, kita tidak mudah termakan janji untung besar tanpa resiko. Nah, selanjutnya, ada komponen-komponen literasi finansial. Yang pertama, yaitu mengatur penghasilan. Hal pertama adalah memahami beberapa besar pendapat kita dan bagaimana kita akan mengalokasikan. Intinya jangan sampai pengeluaran lebih
besar daripada pemasukan. Yang kedua, budget atau anggaran keuangan. Metode yang sering digunakan yaitu adalah 50, 30, dan 20, yaitu 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk menabung atau investasi. Dengan anggaran yang sangat jelas, kita bisa mengendalikan pengeluaran dan pengetahuan apakah uang kita digunakan untuk hal-hal yang benar, prioritas. Yang ketiga, menabung dengan pola yang benar. Seperti menabung bukan berdasarkan sisa uang, tetapi dengan menyisihkan di awal, begitu menerima penghasilan langsung alokasikan sebagai untuk nabung. Ini disebut prinsip philosopher price. Nah, yang keempat, yaitu ada dana darurat. Dana darurat yaitu sangat penting untuk menghadapi kejadian tak terduga, seperti sakit, kehilangan pekerjaan, atau biaya mendadak lainnya. Standarnya yaitu seperti 3 kali pengeluaran bulanan bagi yang belum berkeluarga, 6-12 kali pengeluaran bulanan bagi yang sudah berkeluarga. Nah, yang kelima, ada pengelolaan hutang. Nah, tidak semua hutang buruk, tetapi kita harus bijak. Hutang yang baik seperti modal usaha atau pendidikan masih bisa ditoleransi. Namun, hutang konsumtif seperti gadget baru atau lifestyle harus dihindari. Batas amannya adalah maksimal 30% dari penghasilan digunakan untuk cicilan. Nah, yang keenam ada investasi. Investasi adalah cara untuk mengembangkan dana dalam jangka panjang. Beberapa instrumen yang umumnya yaitu seperti reksadana, emas, saham, obligasi, dan deposito. Namun, sebelum berinvestasi penting untuk memahami risiko, mempelajari instrumennya, dan memastikan lembaga investasi terdapat resmi. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, yaitu asuransi atau proteksi keuangan. Asuransi berfungsi sebagai perlindungan finansial. Contohnya, asuransi kesehatan yang membantu meringankan biaya saat sakit. Proteksi ini penting agar kita tidak mengalami kerugian besar ketika mengalami musibah. Selanjutnya ada tantangan keuangan bagi anak muda. Sebagai anak muda, kita punya tantangan tersendiri dalam mengelola keuangan, yaitu seperti gaya hidup yang cenderung konsumtif, seperti FOMO, belanja impulsif, kemudahan pay later, kurang kesadaran menabung. Untuk mengatasinya, kita bisa yang pertama ada membuat prioritas biaya, yang kedua mencatat pengeluaran, yang ketiga membatasi pengeluaran pay later, yang keempat memberi jeda sebelum membeli barang, misalnya tunda 24 jam. Yang terakhir ada konsisten dengan anggaran yang sudah dibuat. Nah, yang terakhir ada tips praktis untuk mengelola keuangan. Yang pertama ada gunakan aplikasi pencatat keuangan. Yang kedua, sisihkan tabungan di awal bukan di akhir. Yang ketiga, kurangi pengeluaran yang tidak perlu. Yang keempat, pahami dulu sebelum berinvestasi. Dan yang terakhir, belajar dari buku atau konten tentang keuangan. Nah, dengan langkah-langkah sederhana ini, kondisi keuangan kita akan lebih stabil dan terarah. Baik, itu tadi pembahasan literasi finansial. Pada dasarnya, literasi finansial bukan hanya soal mengatur uang, tetapi tentang membangun kebiasaan dan pola pikir yang sehat mengenai keuangan. Kalau kita bisa mengatur pengeluaran, membuat anggaran, menabung secara konsisten, memahami hutang, serta mulai belajar investasi, maka masa depan finansial kita akan jadi jauh lebih aman. Terima kasih sudah menyimak. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa membantu kita semua menjadi lebih bijak dalam mengelola uang. Sampai jumpa dan terima kasih. Andai aja aku nabung dari dulu. Oke. Mulai.
hari ini? Ternyata impian besar itu dimulainya dari kebiasaan paling kecil.